Oke, selamat pagi teman-teman. Di pagi hari ini Mas Bro akan menjelaskan untuk altcoin season. Ini sudah siklusnya berubah, polanya berubah. Kalian perhatikan, jangan di skip-skip supaya nanti nggak holding sembarang koin. Meme coin yang akan jadi besar nanti, yang sudah punya komunitas kuat, hanya tersisa Doge, Shiba dan PP. Peluang cuan besar nanti ada di PP. Hati-hati, jangan berharap kalian holding koin-koin meme coin selain PP nanti akan terbang tinggi. Bahaya. Ini menurut saya pribadi. Kalian tetap dior, riset sendiri. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan ataupun bisa membeli. Semua tanggung jawab masing-masing. Akan saya jelaskan di sini. Altcoin season ini sudah berubah. Analis kripto ini rumusnya sudah berganti. Akan saya bahas di sini. Menurut Mark Hawken, ini dari officer Bitfish Asset Management, ini menilai bahwa altcoin season yang selama ini diantisipasi trader kemungkinan sudah tidak relevan lagi, sudah berubah rumusnya. Ia menyampaikan pandangan tersebut dalam sebuah wawancara pada hari Rabu, sejalan dengan data terbaru yang menunjukkan minat retail terhadap altcoin telah merosot tajam. Banyak yang berpindah ke BTC, tapi bukan berarti nggak ada altcoin season, ada. Nanti akan saya jelaskan di sini, makanya jangan di skip, kalian nanti gagal paham. Matt Hawken menjelaskan altcoin season ini modelnya baru, rumusnya baru. Jikalau pada siklus-siklus sebelumnya pergerakan umumnya dimulai dari rally BTC dulu, setelah BTC rally lalu arus modal bergeser ke Ethereum, sebelumnya kemudian menyebar ke altcoin berkapitalisasi kecil. Pola ini kerap digambarkan sebagai air pasang yang mengangkat semua perahu. Namun menurut pengamat, pola semacam ini sudah berakhir. Hati-hati, jangan ngasal kalian holding nanti akan cuan besar, jangan. Harus hati-hati ya. Ini ada berita baru juga nih, BTC akan terbang tinggi nih karena Donald Trump menekan Clarity Asset harus gold di bulan ini. Ini mantap, mudah-mudahan menjadi angin segar. Kalau dulu memang altcoin season dimulai dengan BTC sudah terjadi deal antara paus di TP di area sekian, ambil cuan. Kemudian masuk ke altcoin, diangkat altcoin, dia bergame tembur di altcoin, mencari keuntungan yang lebih besar. Itu biasanya yang terjadi begitu. Sekarang beda. Jadi pola alt season ke depan ini bentuknya akan berbeda. Pasar akan lebih menghargai aset yang memiliki daya tarik nyata di dunia nyata serta aplikasi yang benar-benar digunakan. Kalau PP itu udah masuk NFT, RWA, Finance, ya, oke, dan komunitas holdernya sangat kuat. Itu akan lebih daripada semuanya. Untuk paling saya jagokan PP, yang lain saya nggak berani untuk holding. Memperkirakan siklus berikutnya akan lebih terdiferensiasi, artinya hanya token yang terhubung dengan bisnis nyata atau yang jelas yang berpeluang mengalami kenaikan yang besar. Jadi ada kenaikan yang besar nanti, yang ada utilitas yang jelas, seperti kalian masuk Polygon, Cardano, Near Protocol, yang punya project-project yang jelas, itu yang akan naik tinggi ke depan, akan lebih dihargai. Bukan kayak yang sudah ngasal koin.
Di sisi lain, BTC sendiri sempat mengalami periode yang kurang baik pada Februari. Harganya sempat turun hingga 60.000 dolar sebelum kembali pulih. Saat wawancara Hawken ini berlangsung, BTC diperdagangkan di kisaran 70 ribuan. Ya, kita akan gambaran harga altcoin menggambarkan situasi. Data pergerakan harga memperkuat suasana pasar yang cenderung pesimistis. Doge turun, Sol turun, semua turun, jadi turun sampai 70%. Tapi kalau dalam kripto itu kan biasalah, nanti ketika naik FOMO, euforia, ya ribuan persen akan ketutup. Kita sabar nggak diuji. Penurunan ini memang nggak sekedar koreksi ringan ya. Pola tersebut mencerminkan tekanan jual yang berlangsung berbulan-bulan dan sudah 5 tahun, dari tahun 2021 ke tahun 2026 kita belum mengalami all season ya. Jadi kita harus tunggu. Dengan saran saya untuk membeli koin-koin yang punya utilitas yang jelas, jangan ngasal ya. Kemudian juga ini berita yang menarik, ini si Trump ini nekan si Clarity Aset harus terjadi, harga Bitcoin bisa melejit lagi. Ini si Trump waktu itu, ini berita yang menunjukkan penguatan momentum harga seiring pasar merespon ya spekulasi Donald Trump berpotensi menandatangani Clarity Aset pada 3 April. Ini BTC sempat bergejolak di 72 ribuan, lebih naik hampir 4% pada 5 Maret. Pasar kripto secara keseluruhan juga meningkat. Ini Donald Trump ini akan menandatangani Clarity Aset ini, undang-undang aset, di 4 April. Kita tunggu sampai habis Lebaran, nggak apa-apa, Lebaran kita motong seadanya lah ya. Jadi kita harus yang membuat market terbang tinggi itu kan dana besar yang masuk. Donald Trump akan menandatangani Clarity Aset pada 3 April 2026. Mantep ini. Mengenai Clarity Aset, memanas 3 April kemarin setelah Presiden Donald Trump melontarkan kritik terbuka terhadap bank-bank besar di AS. Trump menilai lembaga keuangan berupaya melemahkan kebijakan aset digital yang diusung pemerintahnya. Dalam unggahan pada malam si Trump sosial, Trump kembali membagikan kritik tersebut. Ia juga memperingatkan bank-bank yang dinilai dapat menghambat perkembangan kripto. Wah, mantap sebetulnya si Trump ini dengan mengisyaratkan adanya eksekusi dari pemerintahannya. Pernyataan Trump muncul ketika Clarity Aset masih berstatus tertahan dan belum maju dari Senate Backing Committee. Rencana rapat markup yang semula dijadwalkan kemudian ditunda pada Januari, sehingga membahas serta pemungutan suara atas kemungkinan amandemen ikut bergeser. Hingga kini perwakilan industri perbankan dan industri kripto masih melakukan negosiasi ya untuk memengaruhi para pembuat kebijakan. Pokoknya mencakup aturan stablecoin serta sejauh mana pihak ketiga dapat menawarkan layanan imbal hasil kepada pelanggan. Sejumlah bank menilai ketentuan tersebut berpotensi mengganggu bisnis simpanan tradisional dan memunculkan risiko bagi stabilitas sistem keuangan. Banyak yang kalau saya kasih info, pokoknya ini juga permintaan BTC meningkat saat spot ETF mencatat inflow 1,47 miliar dalam 2 pekan. Pokoknya tenang, santai, tunggu sampai undang-undang ini di ACC. Saya rasa kita akan cuan semua dengan si Trump sudah menekan ya akan ditandatangani di tanggal 3 April. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Tetap Dior riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan ataupun membeli mendadak. Mudah-mudahan kita cuan semua di bulan April, menjadi all season yang besar-besaran dengan gelontoran dana dari institusi, dengan
payung hukum yang jelas yang memang ditunggu-tunggu sudah lama tentang regulasi ataupun undang-undang aset ini. Mudah-mudahan menjadikan likuiditas yang besar yang baru dana sekarang akan masuk ke kripto, itulah akan terjadi pump besar-besaran ya. Mungkin itu aja. Tetap mudah-mudahan puasa kalian puasa yang berkualitas, dan sampai sebulan penuh tidak terasa sudah mau lebaran. Mudah-mudahan kita punya rezeki habis lebaran ini untuk mudik bertemu dengan sanak famili, sanak keluarga, dan juga Mas Bro tentunya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya belum bisa memberikan cuan. Semua terjadi banyak hal yang tidak kita sangka-sangka, ada perang, ada undang-undang aset dan macam-macam. Untuk porto yang besar, untuk kalian cicil tetap 80% masuk BTC. Altcoin harus pilih koin-koin yang ada utilitas yang jelas. Oke, mungkin itu aja, dan tetap Dior, riset sendiri. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPP Jos.